Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. 181. Di tempat latihan lagi. Xia Xiaoying mengikutinya, dan Xia Heguang melemparkan pandangan bertanya padanya. Xia Xiaoying mengangguk sebagai jawaban. Saat ini, kelompok anggota tim tersebut telah mempertahankan pergerakannya selama hampir setengah jam. Anehnya, mereka merasa sangat sakit pada awalnya, namun lambat laun beradaptasi dengan gerakannya. Masih ada rasa sakit di otot dan tulang saya, namun tidak sehebat di awal. Pada saat yang sama, mereka juga bisa merasakan meridian dan pembuluh darah di tubuh mereka sedikit panas, tapi ini bukannya tidak nyaman, tapi perasaan nyaman. Xia Heguang terus menatap kelompok anggota tim ini, memperhatikan setiap gerakan dan perubahan ekspresi mereka. Kelompok pemain ini sangat kesakitan pada awalnya, tapi sekarang mereka tampak jauh lebih santai. Situasi ini memberi Xia Heguang ketenangan pikiran. Tampaknya keahlian fisik Fang Yu masih memiliki keajaiban tersendiri. Fang Yu memandangi rekan satu timnya dan menguap. Berlatihlah sekali atau dua kali sehari selama seminggu dan itu pasti akan efektif, kata Fang Yu kepada Xia Heguang. Saya harap begitu, kata Xia Heguang Xin. Sisanya terserah kamu. Aku harus kembali dan istirahat. Aku tidak banyak tidur tadi malam dan aku sedikit mengantuk, kata Fang Yu. Tidak masalah, Xia Heguang ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab. Xia Xiaoying di samping mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Ia justru menyerahkan tugasnya kepada Panglima Daerah Militer. Bukankah ini terlalu tidak bertanggung jawab? Namun, karena baik Xia maupun Guang tidak menyatakan ketidakpuasannya, Xia Xiaoying tentu saja tidak akan berkata apa-apa lagi. Fang Yu berbalik dan hendak pergi, tetapi Xia Heguang teringat sesuatu dan berkata, Kapten Fang, saya bisa memberi Anda sebagian dari hadiah yang saya janjikan sebelumnya. Fang Yu berhenti. 10 menit kemudian, Fang Yu mengambil 25 ramuan dalam monster yang diberikan kepadanya oleh Xia Heguang dan pulang dengan perasaan puas. Saat ini, Xia Heguang hanya memiliki 25 ramuan dalam binatang iblis di tangannya, dan akan memakan waktu lama untuk mengumpulkan 45 ramuan yang tersisa dari seluruh Tiongkok. Fang Yu tidak khawatir Xia Heguang akan gagal membayar utangnya, jadi dia tidak terburu-buru. Tak lama setelah Fang Yu pergi, Xia Heguang akhirnya mengumumkan bahwa dia memberi istirahat kepada anggota tim. Namun saat ini, mereka tidak merasakan sakit atau lelah, melainkan penuh energi. Hei, apakah kamu merasakan kekuatan di sekujur tubuhmu? Ya, awalnya, kupikir anggota tubuhku akan patah, tapi sekarang aku sudah benar-benar rileks, aku tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Saya merasa kondisi fisik saya sudah mencapai puncaknya. Saya bahkan ingin keluar dan berlari beberapa kilometer sekarang. Anggota tim tampak terkejut dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Huang Xiaolong tidak berkata apa-apa, hanya mencari Xia Xiaoying di tempat latihan. Berbalik, dia melihat Xia Xiaoying dan Xia Heguang berjalan keluar dari tempat latihan. Huang Xiaolong segera mengikuti. Xiaoying. Xia Xiaoying berbalik, melihat Huang Xiaolong, mengerutkan kening dan berkata, Letnan Jenderal Huang, harap perhatikan gelar Anda. Ekspresi Huang Xiaolong sedikit berubah dan dia berkata, Halo, Ketua Tim Xia. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong memberi hormat pada Xia Heguang di samping dan berteriak dengan hormat, Halo, Komandan. Xia Heguang di samping mengangguk, menatap Huang Xiaolong, lalu ke Xia Xiaoying, dan berkata, kalian berdua, berbicaralah. Setelah mengatakan itu, Xia Heguang keluar dari tempat latihan sendirian. Xiao, Ketua Tim Xia, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang ke wilayah militer Jiangnan? Huang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Xia Xiaoying tampak dingin dan berkata, saya menerima undangan Marsekal Xia untuk datang ke wilayah militer Jiangnan untuk menangani beberapa masalah. Mengapa saya perlu memberitahu Anda? Huang Xiaolong tampaknya sangat akrab dengan temperamen Xia Xiaoying dan tidak peduli dengan sikap dinginnya. Dia terus bertanya, berapa hari Ketua Tim Xia akan tinggal di wilayah militer Jiangnan kali ini? Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, lagi pula, itu bukan urusanmu kan.
Huang Xiaolong masih tidak putus asa dan ingin berbicara. Letnan Jenderal Huang, tolong istirahat lebih banyak selagi Anda punya waktu. Saya masih memiliki banyak urusan untuk diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Xia Xiaoying berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan kepada Huang Xiaolong untuk terus berbicara. Ekspresi Huang Xiaolong membeku, dan dia berdiri di sana, melihat punggung Xia Xiaoying yang perlahan pergi, matanya terobsesi. Beberapa tahun yang lalu, dia jatuh cinta pada Xia Xiaoying saat pertama kali bertemu dengannya. Xia Xiaoying adalah anak paling menonjol dari 3 bersaudara di keluarga Xia. Dia memegang posisi penting di usia muda. Huang Xiaolong merasa bahwa dia dan Xia Xiaoying adalah pasangan yang cocok di surga, jadi dia mencari peluang untuk dekat dengan Xia Xiaoying. Sayangnya, Xia Xiaoying seperti gunung es yang keras, menutup mata terhadap antusiasmenya. Sebaliknya, Xia Weiyu perlahan-lahan jatuh ke pelukannya. Huang Xiaolong tidak terlalu menyukai Xia Weiyu, tapi dia tidak menolaknya secara langsung. Dia memiliki ambisi yang besar, dan dia berharap suatu hari nanti dapat duduk di posisi Xia Heguang saat ini. Oleh karena itu, dia harus mengambil langkah demi langkah dan perlahan mendekati keluarga Xia. Meskipun ia berharap untuk bersama Xia Xiaoying di dalam hatinya, jika tidak berhasil, Xia Weiyu juga merupakan pilihan cadangan yang baik. Tunggu saja, aku pasti akan membiarkanmu melihat diriku yang berbeda di kompetisi militer ini. Huang Xiaolong berpikir dalam hati sambil menatap punggung Xia Xiaoying. Ketika Fang Yu kembali ke rumah, saat itu sudah jam 2 siang. Su Lengyun adalah satu-satunya di rumah. Ketika Fang Yu kembali ke rumah, Su Lengyun sedang berada di balkon kamar Fang Yu, memandang ke kejauhan. Merasakan kembalinya Fang Yu, Su Lengyun berbalik, tersenyum tipis, dan berkata, "Saudara Yu, kamu kembali. Apa yang kamu lihat?" Fang Yu bertanya. "Lihatlah pemandangan kota. Aku jarang meninggalkan Frost Palace," kata Su Lengyun sambil dengan lembut menarik rambut biru langitnya yang tertiup angin. "Oh, sebenarnya tidak ada yang menarik untuk dilihat. Hampir sama dengan 20 tahun yang lalu," kata Fang Yu. Dengan mengatakan itu, Fang Yu duduk di samping tempat tidur dan mengeluarkan kotak kayu yang diberikan Xia Heguang dari tas penyimpanan, yang berisi 25 ramuan dalam monster. Su Lengyun berjalan ke arah Fang Yu dengan rasa ingin tahu dan melihat Fang Yu membuka kotak kayu itu. "Saudara Yu, ini adalah ramuan batin binatang iblis adalah tonik energi spiritual yang luar biasa," kata Fang Yu. "Suplemen energi spiritual." Su Lengyun sedikit bingung. Dia hanya tahu bahwa ramuan dalam monster itu dapat digunakan sebagai obat, tetapi belum pernah mendengar bahwa ramuan dalam binatang iblis itu dapat digunakan sebagai tonik energi spiritual. "Aduh, mereka semua adalah ramuan dalam monster tingkat rendah." Fang Yu menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Ia lalu mengambil ramuan dalam dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Melihat pemandangan ini, mata indah Su Lengyun membelalak. Dia benar-benar menelannya secara langsung. "Saudara Yu, bisakah ramuan dalam monster ditelan hidup-hidup seperti ini?" Su Lengyun menjawab. "Tentu saja. Ini adalah cara terbaik untuk menyerap sebanyak mungkin energi spiritual yang terkandung untuk ramuan dalam," kata Fang Yu dan memasukkan ramuan dalam lainnya ke dalam mulutnya. Melihat Su Lengyun dalam keadaan linglung, Fang Yu menjelaskan, "Tentu saja, ini hanya untukku. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bahwa meridian dan dantianku relatif kuat, jadi aku dapat melakukan ini. Apakah Anda ingin mendapatkannya dan mencobanya? Namun, saya tidak menyarankan Anda menelannya mentah-mentah seperti saya, jika tidak maka akan merusak meridian," kata Fang Yu. Su Lengyun menggelengkan kepalanya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menelan ramuan dalam satu demi satu. Namun, saat tiap ramuan dalam memasuki tubuhnya, alisnya berkerut semakin dalam. Dia menemukan bahwa efek ramuan dalam tingkat rendah pada dirinya sekarang jauh lebih kecil. Menurut masa lalu, jika dia menelan 5 atau 6 ramuan dalam monster hidup-hidup, dia seharusnya mampu menembus level pertama. Namun kali ini, dia telah menelan lebih dari selusin pil berturut-turut dan tidak merasakan apapun, apalagi terobosan. Semakin tinggi alamnya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos. Saat ini, ramuan dalam tingkat rendah ini tidak berpengaruh padaku, pikir Fang Yu dalam hati. "Saudara Yu, apakah kamu mengandalkan menelan ramuan batin ini untuk meningkatkan kultivasimu?"
Su Lengyun bertanya dengan lembut dari samping. "Yah, selain itu, tidak ada cara yang lebih efisien," jawab Fang Yu. "Aku ingat sepertinya ada banyak ramuan dalam monster yang disimpan di paviliun harta karun Istana Beku," kata Su Lengyun dengan ekspresi serius di wajahnya. "Benarkah?" Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Su Lengyun mengangguk dan berkata, "Ya, tapi ramuan dalam monster itu telah disimpan sejak lama. Saya tidak tahu apakah itu masih berguna." "Tentu saja berguna. Selama ramuan dalam masih utuh, energi spiritual di dalamnya tidak akan hilang," Fang Yu berkata. "Namun, sekarang hanya ramuan dalam monster tingkat kelima, atau bahkan tingkat keenam yang berguna bagiku. Saat aku kembali ke Istana Beku dalam 2 hari, aku akan pergi ke paviliun harta karun untuk melihatnya. Jika ada ramuan dalam monster yang cocok, aku akan segera mengirimkannya kepadamu saudara Yu," kata Su Lengyun. Bab 182. Di lantai atas sebuah gedung perkantoran di Jiangnan, Zhou Cheng duduk di mejanya dengan ekspresi muram. Dia memegang ponsel di tangannya, dan di telepon itu ada sebuah foto. Dalam foto tersebut terlihat seorang pria dan seorang wanita. Sang pria sedang memakan makanan yang ada di piring dengan kepala tertunduk, sedangkan sang wanita memegangi wajahnya dengan satu tangan dan menatap sang pria dengan mata terobsesi. Wanita di foto itu bernama Ding Ran, dan dia adalah tunangan Zhou Cheng. Sore ini, dia menerima SMS dari nomor telepon aneh yang isinya hanya foto. Zhou Cheng pernah bertemu dengan pria di foto itu di pameran kaligrafi dan lukisan Kai Gaoyang. Namanya tidak jelas, tetapi Ding Ran memanggilnya seorang teman dan berjalan mendekat untuk berbicara dengannya di depan Zhou Cheng. Zhou Cheng menatap mata Ding Ran di foto, dan kecemburuan di hatinya semakin kuat. Kurang dari seminggu lagi, dia akan mengadakan pesta pertunangan dengan Ding Ran. Tapi sekarang dia menerima foto seperti itu. Keluarga Zhou seperti seorang kaisar lokal di Pulau Kowloon, dan Zhou Cheng sebagai putra tertua dari keluarga Zhou, dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tunangannya sangat dekat dengan pria lain. Jika hal seperti ini menyebar, bagaimana wajah Zhou Cheng dan bahkan keluarga Zhou bisa diselamatkan? Tidak, masalah ini harus diselesaikan. Zhou Cheng berpikir sejenak, mengangkat telepon di atas meja dan memutar nomor. "Bantu aku menyelidiki seseorang. Aku perlu mendapatkan semua informasinya. Setelah itu, aku ingin bertemu dengannya." Sore harinya, seseorang datang menemui Fang Yu. "Kami dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, dan presiden kami ingin bertemu dengan Anda." 2 prajurit berjubah putih muncul di depan pintu rumah. "Saya tidak tertarik bertemu presiden Anda." Fang Yu sedang tidur siang dan sedikit tidak puas ketika dia ganggu. "Tuan Fang, presiden kami berkata bahwa dia dapat menyediakan semua yang Anda inginkan, dan Anda pasti akan tertarik," kata prajurit berjubah putih sambil tersenyum. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan?" "Tentu saja. Kalau tidak, kami tidak akan mengganggumu, Tuan Fang," jawab prajurit berjubah putih itu. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, "Oke, saya bisa pergi ke sana." Su Lengyun di samping sedikit berubah ketika dia melihat Fang Yu setuju. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Asosiasi Seni Bela Diri. Ketika dia berada di Istana Suanghan, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei juga mendatanginya berkali-kali, dan sebagian besar diskusinya adalah tentang perebutan kekuasaan dan pembagian kepentingan. Hal-hal inilah yang paling tidak dipedulikan Su Lengyun. Oleh karena itu, hampir setiap percakapan berakhir dengan buruk, dan Su Lengyun menolak semua permintaan yang dibuat oleh Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Setelah itu, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei mulai melakukan beberapa gerakan kecil, dengan sengaja mengincar Istana Suanghan yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Su Lengyun berjalan ke arah Fang Yu dan bertanya dengan lembut, "Kakak Yu, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu?" "Tidak. Aku hanya akan melihat-lihat dan aku akan segera kembali," kata Fang Yu dengan tenang. Fang Yu masuk ke mobil yang mereka kendarai dan menuju ke aula Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. 40 menit kemudian, Fang Yu datang ke ruang konferensi. Begitu dia masuk, dia melihat Kong Cheng dan beberapa pejabat senior Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Kong Cheng berdiri dan berkata dengan hormat, "Kami telah lama menunggu Tuan Fang di sini. Kami ingin berbicara denganmu, Tuan Fang." Sebelumnya,
Tetapi Tuan Fang menghilang selama hampir sebulan, dan kami tidak dapat menemukannya selama periode ini, jadi kami harus menyerah. Fang Yu menemukan tempat duduk secara acak, duduk, memandang Kong Cheng, dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan ketika kamu datang kepadaku? Itu dia, Tuan Fang. Kong Cheng melihat Fang Yu langsung membicarakan topik tersebut, jadi dia tidak menguraikan kata-kata lain. Dia berdiri dan berjalan ke arah Fang Yu, berbicara sambil berjalan. Pertarungan mengejutkan Tuan Fang dengan Yang Mulia Guru Long di Danau Yuexin meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang. Nama Anda, Tuan Fang, dengan cepat telah menyebar ke seluruh Tiongkok. Hanya saja meskipun reputasi Tuan Fang telah menyebar, kebanyakan orang yang belum menyaksikan pertempuran ini tidak percaya, bahwa Tuan Fang dapat mengalahkan Guru Long dengan budidaya Anda sebagai pejuang bawaan. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, terus kenapa? Bukankah Tuan Fang benar-benar ingin menjadi terkenal di seluruh dunia, sehingga semua pejuang di Tiongkok mengetahui namamu dan kekuatan yang mengerikanmu? Kong Cheng menyentuh janggut di dagunya dan berkata lagi, dengan bakatmu Tuan Fang, kekuatan tidak boleh tidak diketahui. Kamu bisa mengalahkan Master Naga Kuno, namamu akan muncul di daftar Dewa Tiongkok. Tapi, di daftar Dewa Tiongkok, namamu masih belum tercatat. Tidakkah kamu merasa dirugikan? Daftar Dewa Tiongkok. Apa itu? Fang Yu bertanya. Ini adalah senjata ajaib, dan juga daftar peringkat. Hanya ketika kekuatanmu diakui oleh daftar dewa, barulah kamu bisa masuk dalam daftar. Mereka yang dapat meninggalkan namanya di daftar, semuanya adalah orang-orang terkenal dan berkuasa. Jawab Kong Cheng. Oh, ada hal seperti itu sekarang. Fang Yu tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Tuan Fang, Anda mempunyai kekuatan yang begitu besar, tetapi Anda tidak ada dalam daftar dewa. Tahukah Anda alasannya? Seorang eksekutif senior di sebelah Kong Cheng berdiri. Dia adalah wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, Lu Qinghai. Sebelum Fang Yu dapat menjawab pertanyaannya, Lu Qinghai melanjutkan, itu karena reputasimu tidak cukup besar. Meskipun kamu mengalahkan Tuan Guru Long di Danau Yuexin, dan melihat telah pemandangan ini dengan mata kepalaku sendiri, bagaimanapun juga, mereka adalah minoritas. Jadi, Fang Yu bertanya dengan santai. Tuan Fang, Anda membutuhkan pendukung. Anda memiliki kekuatan yang besar dan semua orang harus mengetahuinya. Dan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan kami dengan senang hati menjadi pendukung Anda. Dukung Anda ke seluruh Tiongkok. Biarkan seluruh Tiongkok tahu bahwa Jiangnan memiliki orang yang kuat sepertimu Tuan Fang. Lu Qinghai berkata dengan penuh semangat. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi. Dia sudah tahu tujuan orang-orang mencarinya. Tuan Fang, kami dapat memberi Anda sumber daya terbaik, memungkinkan Anda menjadi yang mulia di Jiangnan, yang disembah oleh ribuan orang. Apa yang dapat diperoleh oleh Yang Mulia Rulong Kuno, Anda juga bisa mendapatkannya. Kemuliaan, kekayaan, dapat diperoleh di ujung jarimu. Kong Cheng terus berkata dari samping. Lalu apa yang harus aku lakukan? Fang Yu bertanya. Anda hanya perlu menjadi tetua tamu di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan kami. Sederhananya, Anda menjadi juru bicara Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan kami, kata Kong Cheng. Menjadi juru bicara, apa yang harus saya lakukan? Tanya Fang Yu. Sebenarnya, Anda tidak perlu melakukan apapun. Setelah itu, Anda akan menjadi anggota Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan kami dan mewakili kepentingan kami setiap saat. Kita akan menjadi komunitas yang memiliki kepentingan, kata Kong Cheng sambil tersenyum. Tuan Fang, bagaimana menurut Anda? Di ruang konferensi, semua pejabat senior memandang Fang Yu. Fang Yu mengusap wajahnya dan berkata, kamu mencariku hanya untuk masalah ini. Ya, jawab Kong Cheng. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas, aku tidak tertarik dengan semua itu. Semua kemuliaan dan kekayaan tidak ada gunanya bagiku, kata Fang Yu sambil berdiri. Ekspresi Kong Cheng tidak berubah, tapi dia tertawa. Hahaha, Tuan Fang, orang kuat sepertimu tentu saja tidak akan mengingini hal-hal duniawi ini. Kamilah yang menyinggung perasaanmu. Namun, jika kami bersedia memberikan ramuan dalam monster, saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda, Tuan Fang. Ramuan dalam monster. Mata Fang Yu sedikit berubah, dia menatap Kong Cheng dan berkata, apakah kamu memiliki ramuan dalam monster? Melihat perubahan ekspresi Fang Yu, mata Kong Cheng berkilat bangga. Dia sudah menyelidikinya,
Dan apa yang paling dibutuhkan Fang Yu sekarang adalah ramuan dalam monster. Dia pertama kali menggunakan kepentingan duniawi untuk merayu Fang Yu. Jika Fang Yu menolak, gunakan ramuan dalam monster itu lagi. Jelas, bagi Fang Yu, ramuan dalam monster itu lebih menggoda. Kong Cheng mengeluarkan tas penyimpanan, lalu mengeluarkan beberapa ramuan dalam monster yang terkandung dalam kotak kaca. Tuan Fang, selama Anda bersedia bekerja sama dengan kami dapat menyediakan ramuan dalam monster, kata Kong Cheng sambil tersenyum percaya diri. Dia yakin Fang Yu tidak bisa menolak sekarang. Fang Yu melihat ramuan dalam yang diletakkan di atas meja dan menyipitkan matanya. Semuanya adalah ramuan dalam monster tingkat rendah tingkat kedua dan ketiga. Ramuan batin monster semacam ini tidak banyak berpengaruh pada Fang Yu sekarang. Selain itu, Fang Yu tidak berniat bekerja sama dengan asosiasi seni bela diri. Alasan mengapa dia datang ke sini hanya untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang dimiliki asosiasi seni bela diri Jiangnan tentang dia. Aku tidak tertarik, Fang Yu berbalik dan pergi. Pejabat senior dari asosiasi seni bela diri yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan setelah mengeluarkan ramuan dalam binatang iblis, Fang Yu masih tidak tertarik. Informasi yang mereka terima dengan jelas menyatakan bahwa Fang Yu sangat membutuhkan ramuan dalam monster. Tuan Fang, ketidakpuasan apa yang Anda rasakan terhadap kami? Kong Cheng bertanya dengan cemas. Tidak ada ketidakpuasan, tapi aku mengatakan yang sebenarnya, Fang Yu berbalik dan berkata dengan tenang. Asosiasi seni bela diri Anda tidak layak bekerja sama dengan saya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Wajah Kong Cheng menjadi gelap. Ketulusan mereka sudah cukup, tetapi Fang Yu tidak hanya menolak bekerja sama dengan mereka, tetapi bahkan meremehkan asosiasi seni bela diri mereka. Sombong sekali. Tuan Fang, kami dengan tulus bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda memperlakukan kami dengan sikap seperti itu. Dalam hal ini, kami tidak perlu melindungi Anda, kata Kong Cheng dengan suara yang dalam. Lindungi aku. Fang Yu mengangkat alisnya. Sebenarnya ada alasan lain kenapa aku mengundangmu ke sini hari ini. Kong Cheng memiliki tatapan sinis di matanya dan berkata, ada orang besar yang ingin bertemu denganmu. Bentak. Pada saat ini, sebuah pintu di sebelah ruang konferensi dibuka, dan seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan wajah kekanak-kanakan keluar. Ini adalah tetua ketiga dari keluarga Zheng. Dia ingin bertemu denganmu. Bab 183. Di belakang lelaki tua itu ada 4 lelaki, semuanya mengenakan jubah hitam. Setelah memasuki ruang konferensi, lelaki tua itu memandang sekilas ke arah Fang Yu, menoleh ke arah Kong Cheng, dan berkata sambil tersenyum, Presiden Kong, terima kasih telah membantu saya mengundang orang sini. Itu hanya bantuan kecil, kenapa repot-repot mengucapkan terima kasih? Kong Cheng berkata dengan hormat. Status tetua ketiga dari keluarga Zheng sangat mulia. Di seluruh dunia seni bela diri Jiangnan, tidak ada yang memiliki status lebih tinggi dari dia. Sebelum mengundang Fang Yu, Kong Cheng sudah mendiskusikan kerjasama dengan tetua ketiga keluarga Zheng. Alasan mengapa Fang Yu diundang adalah untuk menguji niatnya. Di sisi lain, itu adalah permintaan dari tetua ketiga keluarga Zheng. Sejak tetua ketiga dari keluarga Zheng memasuki ruang konferensi, suhu seluruh ruang konferensi tampaknya telah turun beberapa derajat. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tampak baik hati, tetapi ada aura samar dan menakutkan pada dirinya. Nafas Wuzun. Selain itu, 4 bawahan yang mengikuti tetua ketiga dari keluarga Zheng bukanlah pejuang biasa, tetapi 4 ahli seni bela diri. 1 ahli bela diri, 4 ahli seni bela diri. Ini adalah fondasi keluarga Zheng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 5 orang di depan Anda ini cukup untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Oleh karena itu, pejabat senior asosiasi seni bela diri Jiangnan sangat menghormati tetua ketiga keluarga Zheng. Fang Yu diam-diam menilai lelaki tua di depannya. Tetua ketiga dari keluarga Zheng. Orang-orang seperti keluarga Zheng benar-benar berusaha keras untuk menimbulkan masalah. 3 wali keluarga Zheng datang kemarin, dan hari ini sesepuh lainnya diutus. Tingkat budidaya pada tahap akhir pembentukan pil. Sangat bagus. Cahaya terang muncul di mata Fang Yu. Tetua ketiga dari keluarga Zheng adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi yang dia temui dalam 100 tahun terakhir. Pada saat ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng menoleh, menatap Fang Yu,
dan berkata, "Saya telah hidup lebih dari 90 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat pemuda luar biasa seperti Anda. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu baru hidup lebih dari 90 tahun, jadi pengalamanmu memang terlalu sedikit," kata Fang Yu. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Beraninya Fang Yu ini berbicara kepada tetua ketiga keluarga Zheng dengan sikap seperti itu. Terlalu sombong. Namun tetua ketiga keluarga Zheng tidak menunjukkan emosi di wajahnya dan berkata, "Orang-orang muda berhasil. Ketika saya seusia Anda, saya pikir saya adalah pusat dunia, sama seperti Anda. Tetapi seiring bertambahnya usia, saya dengan cepat mempelajari sesuatu. Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Tidak buruk untuk memiliki pemahaman seperti itu ketika kamu baru berusia lebih dari 90 tahun, Fang Yu mengangguk. Anda. Melihat Fang Yu tidak menghormati tetua ketiga, keempat penjaga keluarga Zheng di belakangnya semua memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mau tak mau mereka ingin berdiri dan menyuruh Fang Yu tutup mulut. Namun tetua ketiga dari keluarga Zheng mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Dunia seni bela diri Jiangnan sangat lemah. Sebelum tahun ini, bahkan 50 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang bisa menarik perhatian saya. Tetua ketiga dari keluarga Zheng berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zheng kami hanya perlu mengirimkan sepertiga dari kekuatannya untuk menekan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Tidak ada yang bisa menolak. Setelah mendengar perkataan tetua ketiga keluarga Zheng, beberapa pejabat senior Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan yang hadir menjadi pucat. Presiden Kong, saya harap apa yang saya katakan tidak membuat Anda merasa tidak nyaman. Pada saat ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng memandang Kong Cheng. Kong Cheng gemetar dan berkata berulang kali, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Apa yang dikatakan tetua ketiga adalah kebenaran, dan tidak ada dari kami di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan yang memiliki pendapat. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tersenyum tipis dan menatap Fang Yu lagi. Sejujurnya, aku terkejut seorang jenius seni bela diri sepertimu bisa muncul di Jiangnan. Fang Yu diam saja. Pada saat yang sama, saya juga sangat penasaran, bagaimana Anda melakukannya. Budidaya seorang pejuang bawaan dapat mengalahkan ahli seni bela diri. Benar-benar tidak pernah terdengar. Bahkan melihat 5.000 tahun sejarah Tiongkok, aku khawatir aku tidak dapat menemukan orang sepertimu, tetua ketiga dari keluarga Zheng melanjutkan. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku datang ke Jiangnan khusus untuk menemuimu hari ini, bukan karena aku ingin mengambil nyawamu. Kebencian antara keluarga Zheng kami dan kamu belum mencapai titik kebencian abadi. Tapi, pada titik ini, tetua ketiga dari keluarga Zheng terdiam. Setelah jeda, kamu harus memberitahuku rahasiamu. Mendengar kata-kata ini, pandangan Kong Cheng dan eksekutif senior lainnya sedikit berubah. Rahasia ini juga yang ingin mereka ketahui. Bagaimana Fang Yu berhasil mengalahkan master bela diri dengan budidayanya sebagai pejuang bawaan. Jika Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya, keluarga Zheng kami tidak akan pernah mempersulit Anda. Sebaliknya, mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu terhormat keluarga Zheng kami. Penatua ketiga dari keluarga Zheng memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, rahasia. Rahasia apa yang kumiliki? Tetua ketiga dari keluarga Zheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat dalam seni bela diri, yang ada hanya kuat dan lemah. Fang Yu, di sini, kamu bisa langsung memberitahuku teknik kultivasi jahat yang telah kamu kuasai. Saya jamin tidak ada orang di sini yang akan memberi tahu mereka. Seni budidaya jahat. Setelah mendengar kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Ternyata alasan mengapa Fang Yu begitu kuat adalah karena teknik budidaya yang jahat. Tidak heran dia begitu muda dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Izinkan saya mengatakan bahwa mengandalkan mentalitas seni bela diri saat ini, sangat mustahil untuk mencapai orang seperti itu. Kong Cheng memandang Fang Yu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Setelah terkejut, banyak orang memandang Fang Yu dengan tatapan jijik. Teknik budidaya jahat adalah teknik yang paling dibenci di kalangan pencaksilat. Karena semua teknik kultivasi jahat mengikuti satu prinsip, yaitu menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.
Sejak munculnya seni bela diri di Tiongkok, para kultivator jahat bagaikan tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang menyerukan untuk memukuli mereka. Mengandalkan teknik budidaya jahat, tidak peduli seberapa kuat yang Anda peroleh, Anda tidak akan dihormati. Siapa yang memberitahumu bahwa aku telah menguasai seni kultivasi jahat? Fang Yu bertanya. Anda tidak perlu membantah hal ini. Sejauh yang saya tahu, inilah yang dikatakan Guru Long sebelum Anda membunuhnya, kata tetua ketiga dari keluarga Zeng perlahan. Fang Yu, kamu benar-benar menggunakan teknik kultivasi jahat untuk membunuh sosok terhormat, yang hanya kita lihat selama 100 tahun di dunia seni bela diri Jiangnan. Kejahatan seperti itu cukup untuk menempatkanmu di penjara surgawi selama sisa hidupmu. Kong Cheng, yang berdiri di dekatnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Penjara surgawi. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin dan dia melirik ke arah Kong Cheng. Kong Cheng merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya, seperti jatuh ke dalam gua es. Fang Yu, tidak perlu marah. Saya berkata, selama Anda mengatakan yang sebenarnya tentang teknik kultivasi jahat yang telah Anda kuasai, saya tidak akan pernah membiarkan apa yang terjadi hari ini menyebar. Dan mulai sekarang, Anda adalah teman keluarga Zeng kami. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berkata dengan tenang. Fang Yu memandang tetua ketiga dari keluarga Zeng dan berkata dengan dingin, apa seni budidaya jahat? Tahukah Anda definisinya? Tetua ketiga dari keluarga Zeng sedikit mengernyit dan berkata, kamu menyerap kultivasi orang lain untuk kamu gunakan sendiri. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat jahat dan tidak memerlukan definisi apapun. Kamu tidak mengerti apa-apa, tapi kamu masih berpura-pura menjadi master. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Mendengar kata-kata ini, bahkan tetua ketiga dari keluarga Zeng menjadi bingung. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, sepertinya kamu tidak ingin berteman dengan keluarga Zeng kami. Kamu, keluarga Zeng, tidak memenuhi syarat untuk berteman denganku, kata Fang Yu dingin. Suasana hatinya sedang bagus hari ini, tapi semuanya dirusak oleh perkataan Kong Cheng barusan. Meskipun masalah Tian Daozong sudah lama sekali, dia tetap tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kini, setiap kali dia mendengar informasi relevan tentang sel penjara surgawi, amarah yang sudah lama menumpuk di hatinya akan meledak. Sepertinya aku membuang-buang napasku. Tetua ketiga dari keluarga Zeng memiliki tatapan sinis di matanya, dan auranya tiba-tiba meledak. Ledakan. Meja konferensi dan kursi di dekatnya terpesona. Semburan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Para prajurit yang hadir harus melepaskan energi mereka yang sebenarnya agar bisa berdiri teguh. Pada saat ini, tetua ketiga keluarga Zeng tidak lagi terlihat baik dan baik hati seperti sebelumnya, dan seluruh temperamennya menjadi tajam dan kejam. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, dan matanya sama dinginnya. Fang Yu, jika kamu berpikir bahwa jika kamu bisa mengalahkan Guru Long, kamu bisa mengalahkan ahli bela diri lainnya, maka kamu salah total. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berkata dengan dingin. Guru Long hanyalah seorang pejuang. Dia adalah seorang master bela diri yang baru dipromosikan, dan wilayahnya bahkan tidak stabil, dan teknik yang dia kembangkan bahkan lebih rendah. Jika dia berdiri di depanku, aku hanya perlu menggunakan satu jari untuk membunuhnya, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Oh. Apakah kamu sekuat itu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Tetua ketiga dari keluarga Zeng tampak acuh tak acuh, mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menghadap Fang Yu. Anda mempunyai kesempatan untuk mengalaminya sekarang. Bab 184. Bang! Ujung jari telunjuk tetua ketiga keluarga Zeng bersinar dengan lampu hijau. Semburan kekuatan dahsyat, bahkan mengandung aura kehancuran, terpancar dari ujung jarinya. Merasakan kekuatan yang menakutkan, orang-orang di dekatnya terkejut dan mundur. Mereka takut terluka secara tidak sengaja. Berbeda dengan kelompok orang yang ketakutan ini, Fang Yu berdiri di sana tanpa emosi di wajahnya. Anak muda, kamu harus menahan ketajamanmu, kalau tidak kamu akan mati sebelum waktunya. Suara tetua ketiga keluarga Zeng, disertai seberkas cahaya hijau di ujung jarinya, langsung menuju ke arah Fang Yu. Ledakan. Dalam sekejap, seberkas cahaya hijau ini mengenai dada kiri Fang Yu. Tetua ketiga dari keluarga Zeng meletakkan tangan kanannya, matanya acuh tak acuh. Namun detik berikutnya, matanya berubah. Setelah lampu hijau menghilang,
Fang Yu masih berdiri di tempat yang sama, menutupi dada kirinya dengan tangan kanannya. Ada semburan udara putih di tangannya, dan tidak ada bekas luka yang terlihat. Tubuh fisiknya sendiri memblokir Ki Gathering Finger miliknya. Tetua ketiga dari keluarga Zeng memiliki ekspresi terkejut di matanya, dan pada saat yang sama, hatinya menjadi semakin bersemangat. Jika Fang Yu dengan mudah dibunuh olehnya, dia akan merasa kecewa. Semakin kuat kinerja Fang Yu, semakin kuat bukti bahwa teknik budidaya jahat yang dikuasai Fang Yu. Selama Fang Yu dikalahkan, teknik budidaya jahat ini dapat dikuasai, sehingga membawa kekuatan keluarga Zeng ke tingkat yang lebih tinggi. Tetua ketiga dari keluarga Zeng mengangkat tangannya lagi dan menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Fang Yu menghindar ke samping, hanya menyisakan bayangan di udara. Boom! Tetua ketiga dari keluarga Zeng memukul udara dengan telapak tangannya, membuat lubang besar di seluruh dinding di belakang Fang Yu. Namun dia segera menarik sikapnya dan mundur 2 atau 3 langkah. Karena saat ini, Fang Yu sudah muncul di depannya. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menerima 2 pukulan dariku, kata Fang Yu ringan. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Us! Pukulan itu menembus udara, menyebabkan ledakan sonik. Tetua ketiga dari keluarga Zeng mundur, tapi kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan pukulan ini. Dia melihat pukulan ini hendak mengenai wajahnya. Ledakan. Namun pukulan ini langsung menembus tubuhnya dan menghantam udara. Adegan ini menimbulkan ledakan seru dari masyarakat sekitar. Bagaimana kabarnya? Fang Yu dengan jelas memukul tetua ketiga keluarga Zeng dengan 1 pukulan, bagaimana itu bisa diteruskan langsung kepadanya. Pada saat ini, sosok tetua ketiga keluarga Zeng di depan Fang Yu perlahan memudar di udara hingga menghilang. Ini adalah tubuh virtual. Fang Yu berdiri di tempat dan berbalik untuk melihat ke sisi lain. Benar saja, tetua ketiga dari keluarga Zeng melayang di udara. Jika kamu bisa memaksaku menggunakan Phantom Step, kemampuan gerakanmu sangat cepat. Tapi itu saja. Tetua ketiga dari keluarga Zeng mengulurkan telapak tangannya ke arah posisi Fang Yu. Yang Shenjue. Semburan cahaya putih yang sangat menyilaukan terpancar dari tangannya. Di saat yang sama, orang-orang yang mundur jauh merasakan suhu di sekitar mereka tiba-tiba meningkat. Gelombang nafas panas mengalir ke arah mereka. Ini adalah mantra kelas atas, Yang Shenjue. Di seluruh keluarga Zeng, hanya tetua pertama dan tetua ketiga yang menguasai mantra super kuat ini. Seru pelindung keluarga Zeng. Apakah ini Yang Shenjue? Ya Tuhan. Wajah ketiga pelindung keluarga Zeng lainnya berubah, dan mereka menatap tajam ke arah tetua ketiga keluarga Zeng di kejauhan. Sebagai penjaga keluarga Zeng, kekuatan mereka tidak lemah, dan status keluarga mereka tidak rendah. Namun meski begitu, mereka masih belum memenuhi syarat untuk menyentuh level Yang Shenjue. Ini adalah teknik yang hanya bisa dipraktikkan oleh keturunan langsung keluarga Zeng. Dikatakan bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Tampaknya tetua ketiga bertekad untuk membunuh. Bagaimana Fang Yu bisa bertahan begitu Yang Shenjue keluar? Gumam pelindung keluarga Zeng. Yang Shenjue. Bukankah ini metode rahasia Yang Shen Sekte dari 4000 tahun yang lalu? Itu belum hilang. Fang Yu berpikir dalam hati, sedikit terkejut. Di udara, cahaya di tangan tetua ketiga keluarga Zeng menjadi semakin kuat, seperti matahari kecil. Nafas panas memenuhi seluruh ruang konferensi. Wow! Ketika suhu mencapai tingkat tertentu, meja konferensi, bahkan lantai dan dinding di ruang konferensi akan terbakar. Semburan ki kemerahan memancar dari sekitar tubuh Fang Yu, menahan sebagian besar panas. Namun meski begitu, keringat masih mengucur di dahi Fang Yu. Sial, panas sekali. Jika kamu memegang bola api sebesar itu di tanganmu, bukankah akan panas? Pikir Fang Yu dalam hati. Saat ini, seluruh ruang konferensi terbakar. Tidak, jika ini terus berlanjut, pakaianku akan tetap terbakar. Aku harus segera memadamkan bola api ini. Fang Yu menendang kakinya, menghindar, dan bergegas menuju tetua ketiga dari keluarga Zeng. Melihat Fang Yu bergegas ke arahnya, tetua ketiga dari keluarga Zeng menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Mengetahui bahwa matahari kecil di tangannya adalah sumber panas, dia masih berani berlari ke arahnya. Apa bedanya dengan ngengat yang terbang ke dalam nyala api? Ketika Fang Yu mendekat, tetua ketiga dari keluarga Zeng mendorong ke depan dengan kedua tangannya.
Matahari kecil itu menyinari langsung ke arah Fang Yu. Semburan panas yang bisa membakar segalanya mendekati Fang Yu. Mata Fang Yu tajam dan dia mengangkat tangan kanannya. Semburan cahaya keemasan memancar dari tangan kanannya, dan dia meninju matahari kecil di depannya. Ledakan. Tinju Fang Yu ada di sana dan langsung tenggelam ke tengah matahari kecil. Mencari kematian. Tetua ketiga dari keluarga Zeng tersenyum dingin, dan semburan cahaya biru muncul di tubuhnya, membentuk tirai tipis di sekeliling tubuhnya. Perlindungan tubuh yang menyebalkan. Kekuatan yang terkandung dalam matahari kecil ini dapat menghancurkan radius 1 km. Suhunya mencapai ribuan derajat Celcius. Jika Fang Yu meninju seperti ini, itu tidak hanya akan meledakkan kekuatan matahari kecil itu, tetapi juga akan langsung terbakar menjadi abu oleh suhu yang sangat tinggi. Boom! Detik berikutnya, matahari kecil itu meledak. Cahaya menyilaukan muncul, dan semua orang yang berdiri di kejauhan hanya bisa memejamkan mata dan tidak melihat apapun. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan semua orang yang berada jauh masih terlempar. Dalam proses terlempar, Kong Cheng membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan aula asosiasi seni bela diri di kejauhan runtuh. Sesosok yang bersinar dengan lampu hijau muncul dari asap. Itu adalah tetua ketiga dari keluarga Zeng. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berdiri di udara, dengan tangan di belakang punggung, menatap ke bawah ke aula guild yang telah runtuh dengan mata acuh tak acuh. Enak sekali, dia belum mati. Dia masih bisa merasakan aura Fang Yu. Namun dia yakin, bahwa setelah pukulan ini, Fang Yu akan terluka parah dan tidak lagi mampu melawannya secara langsung. Sekarang adalah waktunya dia mencabut teknik budidaya jahat dari mulut Fang Yu. Apakah ini kekuatan tetua ketiga dari keluarga Zeng? Itu terlalu kuat. Ini jauh lebih mengejutkan daripada kejutan yang dibawa oleh Tuan Guru Long. Dia tampaknya hanya mengeluarkan sedikit usaha, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Menderita pukulan dari depan ini. Siapa yang bisa menahannya? Fang Yu. Aku khawatir dia sudah jatuh. Beberapa anggota senior asosiasi pencaksilat tampak kaget dan berbicara. Pada saat ini, pelangi panjang muncul dari reruntuhan aula guild. Sesosok yang bersinar dengan lampu merah bergegas menuju tetua ketiga dari keluarga Zeng di udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata seseorang pun tidak dapat mengimbanginya. Hanya bayangan sisa di udara yang bisa dilihat. Tetua ketiga dari keluarga Zeng juga terkejut, dia tidak menyangka Fang Yu masih bisa secepat itu saat berhadapan dengan Ratu Yang Senjue. Hampir dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke depannya. Itu tadi pukulan terkuatmu kan? Masih belum cukup kuat. Karena kamu tidak memukulku sampai mati, maka terserah padaku untuk memukulmu sampai mati, Fang Yu berkata dengan tenang dan meninju. Wajah tetua ketiga keluarga Zeng sedikit berubah, dia dengan cepat menstabilkan mentalitasnya dan mulai menggunakan langkah pantom. Bentak. Pukulan Fang Yu kembali meleset seperti sebelumnya. Namun dia tidak berhenti sejenak dan langsung bergegas ke arah lain. Ekspresi tetua ketiga dari keluarga Zeng yang baru saja muncul di posisi ini berubah drastis. Bagaimana Fang Yu bisa begitu cepat? Dalam waktu kurang dari setengah detik, dia muncul di hadapannya lagi. Tepat ketika tetua ketiga dari keluarga Zeng terkejut, Fang Yu meninju lagi. Tetua ketiga dari keluarga Zeng mengertakkan gigi dan mulai menjalankan pantom step lagi. Bentak. Fang Yu mengudara lagi. Namun kali ini cukup mendebarkan. Dapat dikatakan bahwa hanya ada 1/10 detik sebelum tetua ketiga dari keluarga Zeng akan dipukul oleh Fang Yu. Sungguh sia-sia kau menggunakan langkah pantom untuk melarikan diri. Tetua ketiga dari keluarga Zeng baru saja menetap ketika suara Fang Yu terdengar di telinganya. Jantung tetua ketiga dari keluarga Zeng berdetak kencang, dan dia berbalik untuk melihat ke sampingnya. Benar saja, Fang Yu berdiri di sampingnya. Bagaimana ia melakukannya? Sebelumnya, hal itu bisa dijelaskan dengan gerakan cepat Fang Yu. Tapi kali ini, Fang Yu benar-benar tiba di posisi ini sebelum dia. Ini tidak bisa dipahami olehnya. Bab 185. Ledakan. Kali ini, tetua ketiga dari keluarga Zeng tidak punya waktu untuk mengaktifkan langkah pantom sebelum wajahnya dipukul oleh Fang Yu. Klik. Dengan suara yang tajam, tetua ketiga dari keluarga Zeng terbang dengan kecepatan tinggi seperti layang-layang yang talinya putus, berputar beberapa kali di udara. Penatua ketiga, keempat penjaga keluarga Zeng sadar terlebih dahulu dan berteriak.
Pada saat ini, pejabat senior Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan semuanya tercengang dan membeku di tempat. Mereka bahkan belum bereaksi. Karena rangkaian perkelahian antara Fang Yu dan tetua ketiga keluarga Zheng tadi terlalu cepat. Hanya dalam beberapa detik, ia menempuh jarak ribuan meter, dan masih ada beberapa bayangan di langit yang menyilaukan dan sulit dilihat dengan jelas. Banyak di antara mereka yang masih bingung dan blank. Ledakan. Tetua ketiga dari keluarga Zheng terbang ratusan meter dan menabrak dinding batu sebelum hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Dia menyentuh pipinya dan merasakan cairan hangat. Sekilas, itu semua adalah darah. Dia merasa bagian kanan wajahnya yang terkena Fang Yu telah kehilangan kesadaran. Sudah berapa tahun sejak dia mengalami cedera serius. Tetua ketiga dari keluarga Zheng memandang Fang Yu yang bergegas ke arahnya dengan mata serius. Baik itu keterampilan fisik atau kekuatan fisik, itu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak heran keluarga Zheng kami telah menderita kerugian di tangannya berkali-kali. Jika aku membiarkannya tumbuh selama beberapa tahun lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah aku mendapatkan metode penanaman jahat yang dia kuasai, aku harus membunuhnya. Setelah melihat keterampilan Fang Yu yang menakutkan, tetua ketiga dari keluarga Zheng membuat keputusan. Anak ini tidak boleh dipelihara. Kita hanya bisa menggunakan satu gerakan itu. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tampak tegas saat dia mengeluarkan tas penyimpanan dan mengeluarkan menara perak kecil seukuran telapak tangan. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan mantra. Fang Yu telah tiba sekitar 50 meter di depannya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya saat melihat menara perak kecil di tangan tetua ketiga keluarga Zheng. Senjata ajaib ini sepertinya familiar. Menara penindas setan, bangun. Penjaga ketiga keluarga Zheng, wajahnya berlumuran darah, berteriak keras. Menara perak seukuran telapak tangan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, menara perak kecil itu tumbuh seukuran rumah dan melayang di udara. Melihat penampakan menara perak ini di kejauhan, wajah keempat penjaga keluarga Zheng berubah drastis. Fang Yu sebenarnya memaksa tetua ketiga untuk memanggil menara penekan iblis. Menara penekan iblis bukan hanya senjata terkuat tetua ketiga, tapi juga harta karun keluarga Zheng. Ini adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh tuannya 50 tahun yang lalu kepada keluarga Zheng. Itu tidak boleh digunakan dengan mudah sampai hidup atau mati dipertaruhkan. Tapi sekarang, tetua ketiga telah memanggil menara penindas iblis. Ini menunjukkan bahwa dia telah mencapai waktu paling berbahaya. Keempat wali keluarga Zheng saling memandang dan bergegas menuju Fang Yu dan tetua ketiga keluarga Zheng. Menara penindas iblis sedang padam, jadi tentu saja mereka tidak bisa hanya duduk diam. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu tetua ketiga dan menyingkirkan Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sudah mengenali menara perak itu. Ini adalah harta karun sekte Buddha saat itu, dan setiap murid inti pasti memilikinya di tangannya. Namun pada saat itu, senjata ajaib tersebut tidak disebut menara penekan iblis, melainkan menara penakluk iblis. Mantra yang kamu gunakan dan senjata ajaib yang kamu gunakan semuanya berasal dari sekte kuno. Dari mana kamu mendapatkan itu? Fang Yu memandangi tetua ketiga dari keluarga Zheng dan bertanya. Tetua ketiga dari keluarga Zheng tampak sinis dan berkata, kematianmu telah tiba, jadi tidak perlu bertanya banyak pertanyaan. Begitu dia selesai berbicara, tetua ketiga dari keluarga Zheng meraung dan mengangkat tangannya. Menara penekan iblis, yang diparkir di udara, tiba-tiba terangkat dan terbang menuju lokasi Fang Yu. Bas! Ada getaran logam yang kental. Bas! Dalam sekejap, menara penekan iblis muncul di atas kepala Fang Yu. Tekanan yang menyesakkan menimpa Fang Yu. Ledakan. Tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba retak. Tidak buruk, kekuatan ini sebenarnya bisa membuatku merasakan sedikit tekanan. Fang Yu mendongak dan hanya bisa melihat kegelapan di dalam menara penindas iblis. Uff! Detik berikutnya, menara penekan iblis tiba-tiba jatuh, menutupi Fang Yu dalam sekejap. Ledakan. Dengan suara keras, menara penekan iblis jatuh ke tanah. Fang Yu, sebaliknya, terjebak di menara penekan iblis. Sekarang, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kecepatanmu tidak ada gunanya. Ditekan oleh menara penekan iblis, kamu hanya bisa membiarkan aku membantai kamu. Mata tetua ketiga dari keluarga Zheng penuh dengan kegembiraan, dan dia berjalan menuju menara penekan iblis.
Penatua ketiga. Petik 2. Saat ini, 4 pelindung keluarga Zeng tiba. Tetua ketiga, lukamu. Melihat tetua ketiga dari keluarga Zeng yang dipukuli hingga pipinya berlumuran darah, ekspresi keempat penjaga berubah. Tetua ketiga adalah anggota inti dari keluarga Zeng mereka, dan tidak boleh ada kesalahan. Cedera saya tidak serius. Saya telah menangkap Fang Yu. Selanjutnya, kita hanya perlu menggunakan beberapa cara untuk mengetahui teknik budidaya jahatnya. Tetua ketiga dari keluarga Zeng melambaikan tangannya dan berkata jalan. Pada saat ini, pejabat senior dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan juga bergegas mendekat, melihat menara penindas iblis yang bersinar perak di depan mereka dengan mata terkejut. Mereka belum pernah melihat senjata ajaib sebesar ini. Karena runtuhnya gedung Aula Guild, penjaga dari seluruh Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan bergegas, lebih dari 100 orang. Mereka semua mengenakan jubah putih dan mengelilingi tempat itu. Apa korbannya? Kong Cheng melangkah maju dan berbicara dengan kapten penjaga. Pejabat tingkat tinggi lainnya menatap kosong ke menara penindas iblis tidak jauh dari sana. Fang Yu memasuki ruang yang indah. Bagian dalamnya tidak gelap gulita, melainkan cahaya kemasan. Dia bisa melihat beberapa patung Buddha di depannya, dan karakter Sansekerta muncul di matanya satu persatu. Kata-kata ini, patung Buddha ini tidak statis, mereka terbang menuju Fang Yu satu persatu, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, semburan rumus Sansekerta yang tidak jelas terdengar di telinga Fang Yu. Bas dengungan. Fang Yu sedikit pusing dengan kata-kata dan rumus Sansekerta ini. Ternyata yang disebut menara penindas iblis di dalamnya hanya seperti ini. Fang Yu sedikit kecewa. Dia pikir akan ada sesuatu yang baru di dalamnya. Dia ingin pergi dan mengambil langkah maju. Bang! Pada saat ini, ia menemukan bahwa pergelangan kakinya terjerat dengan rantai emas. Dia bergerak ragu-ragu dan menemukan bahwa rantai itu terkunci dengan sangat kuat, sehingga tidak ada ruang untuk bergerak. Fang Yu mencoba menggerakkan tangannya lagi, tetapi tetap sama, tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ada yang lain? Fang Yu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Di luar menara penindas iblis, tetua ketiga dari keluarga Zeng mendekat dan berkata dengan energi sejatinya, Fang Yu, kamu ada di tanganku sekarang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau denganmu. Jika kamu tidak ingin menderita rasa sakit yang tidak perlu, beritahu aku rahasia sihir jahat yang kamu kuasai. Fang Yu tidak menjawab. Tetua ketiga dari keluarga Zeng tahu betul, bahwa ketika dia tidak mengoperasikan menara penindas iblis, Fang Yu paling-paling akan dikurung di dalam dan tidak akan menderita sakit apapun. Fang Yu, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang paling ekstrim di dunia, kata tetua ketiga dari keluarga Zeng dengan suara dingin dengan mata yang kejam. Fang Yu masih tidak menjawab. Tetua ketiga dari keluarga Zeng menarik napas dalam-dalam dan meraung, amankan menara penekan iblis. Ledakan. Menara penindas iblis bersinar dengan cahaya perak. Lalu, menyusut perlahan. Pada saat ini, bagian dalam menara penindas iblis seperti penggiling daging. Mereka yang tertekan di dalam akan mengalami kompresi, daging dan darah, terkoyak, dan menderita rasa sakit yang paling luar biasa. Tetua ketiga dari keluarga Zeng berdiri dengan tangan di belakang tangannya, menyaksikan menara penindas iblis perlahan menyusut, dengan senyum lucu di wajahnya. Segera, dia akan mendengar teriakan Fang Yu dan memohon belas kasihan. Seiring berjalannya waktu, menara penindas iblis perlahan menyusut, namun pada saat tertentu, tiba-tiba berhenti. Itu tetap pada ukuran itu dan tidak berubah. Bas! Pada saat yang sama, seluruh menara penindas iblis bergetar hebat. Apa yang terjadi? Tetua ketiga dari keluarga Zeng tertegun dan dengan cepat membacakan sebuah ayat. Namun, seluruh menara penindas iblis benar-benar di luar kendali, dan getarannya menjadi lebih kuat. Tetua ketiga dari keluarga Zeng tampak jelek dan melafalkan mantra berulang kali, tetapi tidak berpengaruh. Keempat pelindung keluarga Zeng semuanya memandang tetua ketiga dari keluarga Zeng. Orang-orang di Asosiasi Seni Bela Diri juga saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Retakan. Pada saat ini, retakan muncul di bagian luar menara penindas iblis, dan semburan cahaya perak muncul. Saat dia melihat retakan ini, ekspresi tetua ketiga keluarga Zeng berubah drastis. Menara penindas iblis sebenarnya rusak. Tapi ketakutan di hatinya belum mereda,
dan beberapa retakan muncul lagi di luar menara penindas iblis. Klik, klik, bang. Seluruh menara penindas iblis meledak. Bersum.